Poppin'. Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. Just joshing. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Perkenalkan, nama saya Yovani Kebari. Panggil aja Yop. Saya dari Fakultas Teknik Informatika, Prodi Sistem Komputer. Saya di sini ingin berbincang-bincang sedikit dengan kenalan saya untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Linda MSI. Apa kabarnya, Kak? Baik, alhamdulillah baik. Gimana Masnya? Baik juga, alhamdulillah. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Oke, nama saya Maria Putri Suryanti. Bisa dipanggil Amel atau Lia, bebas. Lia sekarang kuliah apa kerja atau gimana? Sejauh ini masih sibuk kuliah, masih jadi mahasiswa. Kuliah di mana? Saya mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Sipil. Teknik sipil tuh yang kayak gimana ya? Boleh dijelasin? Mungkin kalau orang-orang taunya teknik sipil itu hampir sama ya kayak arsitektur, tapi sebenarnya beda banget, beda jauh. Jadi kalau arsitektur itu mungkin lebih ke gambar, lebih ke desain, mereka yang mendesain bentuk bangunannya. Kalau kita itu yang mewujudkan desain tersebut, kayak kita yang hitung, kita yang bertanggung jawab untuk menjadikan bangunan itu menjadi nyata. Kurang lebih seperti itu. Jadi teknik sipil tuh lebih berat kerjanya daripada arsitektur ya sebenarnya tuh. Semua pekerjaan punya titik beratnya masing-masing sih kalau menurut saya. Cuman kalau sejauh ini yang saya rasain ya intinya tetap harus ngitung yang benar kayak gitu sih. Kalau arsitektur tuh tahu saya juga ada hitung-hitungannya kayak bikin desain terus kayak ada rumus-rumus misalnya ada sudut miring. Iya, mereka tetap ada hitungnya, tapi mereka itu jatuhnya kayak gimana ya? Jadi kalau misalnya mereka menghitung untuk digambar gitu ya, jatuhnya untuk skala digambar. Nah kalau teknik sipil itu nggak cuma perihal menghitung bangunannya itu ukurannya berapa, tapi menghitung beban-beban yang bekerjanya gitu. Terus kita memperhitungkan mau pakai bahan apa, mau pakai beton, mau pakai baja, mau pakai aspal atau apa. Itu semua kita yang memperhitungkan gitu. Kita yang mewujudkan bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh dan mempertanggungjawabkan untuk itu tidak rusak, tidak ambruk, tidak memakan korban jiwa gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Untuk survei lapangannya itu siapa yang mengerjakan? Biasanya kalau untuk survei lapangan macam-macam ya, tergantung. Tapi biasanya itu bisa kalau dari Politeknik Negeri sendiri itu ada D3 dan D4 ya. Nah, biasanya untuk jadi pelaksana itu dari anak-anak diploma 3. Atau kalau survei tanah biasanya bisa dari SMK yang memang jurusannya sudah teknik sipil gitu. Itu bisa juga jadi yang surveyornya gitu. Wah, ribet juga ya. Masnya sibuk apa emangnya? Saya kuliah online sih. Situ kuliah online juga kan? Iya sama, sejauh ini masih kuliah online terus sih. Untuk tugasnya gimana? Udah ulangan belum? Nah, pas banget minggu ini emang lagi ujian tengah semester, lagi UTS. Minggu ini? Minggu ini banget, ini lagi UTS. Serentak, ini semua matkul langsung UTS apa ada minggu depannya lagi? Kalau saya kurang tahu sih ya kalau di kampus-kampus lain, tapi kalau di Politeknik di Jakarta itu kita sistemnya hampir kurang lebih kayak SMA gitu. Jadi ya seminggu itu benar-benar semua mata kuliah ada jadwalnya gitu dan tetap terorganisir lah gitu dipantau sama kampus seperti itu. Kalau di kampus saya itu sesuai pertemuan. Kalau pertemuannya masih 7, ya minggu depannya lagi. Kalau udah pertemuan apa ya minggu ini. Berarti tergantung dosennya gitu ya, tergantung dari dosennya mau kapan pelaksanaannya gitu ya. Iya, tergantung dosennya, bisa pertemuan 9, bisa pertemuan 8, pas ke dosennya lah. Lia tinggal di mana? Saya tinggal di Tangerang, di Ciledug. Oh, itu ke kampusnya lumayan jauh juga ya berarti?
Lumayan, ada kayaknya hampir 30 kilo kayaknya lebih mungkin. Cuman sejauh ini biasanya saya ngekos, cuman karena lagi online, nah ini baru di rumah gitu. Kalau ke kampus biasanya naik apa? Kalau dari rumah nih? Dari rumah. Sebenarnya biasanya dianterin ya, kayak mungkin bisa naik GrabCar gitu, atau mungkin dianterin sama orang tua gitu, nanti di drop gitu ke kosan. Tapi kalau misalnya kayak beberapa hari yang lalu itu saya kan memang lagi ada pelaksanaan workshop ya, praktik. Nah itu saya PP tuh dari rumah ke kampus itu naik motor, bawa motor sendiri. Sendiri? Iya, bawa motor sendiri. Hebat. Kalau pulangnya biasanya kalau dari rumah diantrin gitu? Kalau dari kos? Biasanya gini sih, kalau misalnya emang ternyata naik umum gitu ya, saya nggak bawa kendaraan, baliknya pasti ke kosan gitu. Soalnya agak mager gitu, agak males kalau naik kereta. Soalnya kan kalau jam pulang kerja tuh, ya ampun desek-desekan banget kan itu daerah. Orang mau ke Bogor, orang mau ke Jakarta, jadi aduh nggak kuat. Pernah nyoba PP kecapean sendiri, jadi yaudahlah kalau emang nggak bawa kendaraan, mending pulang ke kosan. Mungkin Masnya bisa jemput saya. Waduh. Males. Di kampus Lia ikut UKM nggak? Ikut kegiatan apa gitu? Himpunan misalnya? Ikut. Kalau himpunan ikut. Waktu itu 2 periode sih sempat ikut. Dari tingkat 1 sampai tingkat 2 itu di Departemen Sosial Politik. Terus sempat ikut ini kayak semacam UKM basketnya gitu. Basketnya PNJ. Sama paling hobi itu? Hobi basket? Iya, dari dulu, dari SD emang suka main basket. Punya ini nggak? Prestasi gitu? Kalau untuk prestasi mandiri sih nggak ada ya. Maksudnya kalau yang benar-benar atas nama pribadi gitu. Tapi kalau atas nama tim, dulu tuh yang paling berkesan ya menurut saya itu buat masuk DBL Regional Jakarta tuh. Dan itu kayak benar-benar perjuangan banget buat masuk situ. Dan kita tuh udah 4 besar. Tapi sayangnya waktu mau naik ke atas lagi tuh kita kalah. Jadinya udah nggak juara. Tapi tetap aja sih itu seneng banget jadi di sana. Udah lumayan lah. Bisa kalau dilanjutin lah. Amin. Lia punya kakak, punya adik? Punya. Aku 3 bersaudara, akunya anak kedua. Aku punya kakak, aku udah nikah sama adik aku masih SMA kelas 3. Dikit bedanya. Emang masih sendiri? Berapa tahun adiknya? Oh, adekku itu umur berapa ya? Aku lupa lagi. Pokoknya dia kalau nggak salah lahir 2002, jadi beda 2 tahun. Cuman kan dia lahirnya Desember ya, jadi sekolahnya ngikut yang 2003. Kalau aku sama kakakku beda 2 tahun lah intinya. Iya, beda 2 tahun sebenarnya. Cuman kalau sama kakakku tuh bedanya 7 tahun kayaknya. Dia udah nikah malah. Iya. Jauh 7 tahun. Iya, jauh. Masnya punya adik atau kakak? Punya. Saya 2 bersaudara. Bedanya 12 tahun. Saya 20 tahun. Mantep ya. Adik atau kakaknya yang beda 12 tahun? Jauh. Baru dapat pas kelas 6 SD. Berarti pas banget mau SMP ya baru ada adik gitu ya? Atau kakak? Gimana? Adiknya atau kakaknya? Hah? Adiknya atau kakaknya yang beda 12 tahun? Adiknya dong. Oh. Adik saya. Oh iya. Oke. Untuk kedepannya gimana nih? Tahun 2021 harapannya kayak gimana? Aduh, gimana ya? To be honest, sempet sedikit pesimis sih. Maksudnya kayak ya udahlah gitu kalau emang harus kayak gini terus gitu ya, nerima keadaan aja, mau ngeluh juga nggak bisa apa-apa gitu kan, udah kayak gini. Cuman kayaknya ngelihat orang-orang udah sedikit ignorant, sedikit acuh, sebenarnya antara sedih tapi juga agak 50-50 yang aduh ya udahlah gitu, kayaknya juga bakal normal sendiri gitu kan, bakal jadi kebal sendiri kali, nggak tahu deh. Padahal makin banyak ya. Kenapa? Padahal
yang pandemi ini. Ya sih, emang sebenarnya makin banyak emang, Pandemi. cuman agak sedikit gimana ya, kayak aduh, terus saya ngomong dianggapnya saya jadi nggak percaya lagi sama COVID. Apa ya, kayak saya tahu banyak gitu, kasusnya banyak, Ngomong tapi aja. sedikit mengecewakan aja sih gitu. Kadang kalau misalnya orang-orang yang merasa patuh ini tuh malah lebih memilih untuk menjelekan orang-orang yang belum patuh gitu, bukannya malah mengajak gitu untuk tidak melakukan yang misalnya nggak mau pakai masker gitu kan, mereka malah melakukan pembunuhan karakter gitu loh di internet yang dijelek-jelekin segala macam, padahal sebenarnya bisa aja mereka nggak mampu segala macam gitu, karena nggak semua orang gitu loh ada kondisi di kondisi yang mampu gitu kan, di kondisi yang memang siap dan sanggup untuk menghadapi ini gitu loh, kayak kita mungkin yang masih bisa tinggal di rumah, masih bisa makan 3 kali sehari gitu, jadi ya sedikit kasihan sih sebenarnya sama orang-orang Yang yang ya udah Lia, itu aja. Terima kasih buat mau diwawancarai. iya sama-sama anytime. Terima kasih. Dadah. Dadah.